kasih Tuhan Yesus. Oh ya Rabba Shalom. Oh ya Rabba Shalom. Terima kasih. Oh ya Rabba Shalom. Mari kita buka hati kita. Biarkan Tuhan bekerja. Roh Kudus yang Tuhan sertai dalam ibadah kita. Dan terus mengalir di dalam pujian penyembahan yang akan kita naikkan. Terima kasih Tuhan.
Hanya
Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara ya. Bagaimana keadaan kita semua? Luar biasa. Hari ini, akhir-akhir ini saya perhatikan ya, tekanan-tekanan dalam kehidupan itu demikian berat saudara ya. Saya menyadari banyak sekali anak-anak Tuhan yang saat-saat ini sedang mengalami tekanan saudara ya, yang hidupnya itu dalam saat ini tidak bisa melupakan ya. Dan saat ini banyak anak-anak Tuhan yang gampang menyerah saudara. Hidup mereka tuh merasakan masalah, kesulitan itu lebih besar dari kuasa Tuhan, Roh Allah yang ada dalam hidup mereka. Karena saat ini juga saya merasakan banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa merubah keadaan saudara. Kalau dahulu mungkin hidupnya tidak mempunyai satu pengharapan saudara, sampai sekarang pun tidak ada pengharapan, seolah-olah itu pengharapan itu semu saudara, nggak ada istilah kenyataan. Udah ikut Tuhan sudah sekian lama saudara ya, mungkin dari sekolah minggu, remaja, pemuda sampai dewasa, tapi firman yang masuk dalam hati kita, dalam telinga kita, kayaknya itu belum kita alami saudara. Kita saat ini juga mungkin sudah mengalami, tapi saat-saat ini iman kita mulai kendor, iman kita mulai rapuh saudara. Karena saat ini kita menyadari bahwa tekanan itu demikian besar ya. Tuhan izinkan setiap masalah itu ada dalam hidup kita ya, seperti ya kita baca dulu ya dalam Yeremia 29 ayat 11 ya. Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, firman Tuhan ini saudara sudah sering kita dengar dalam kuping kita. Ketika kita mengenal Tuhan tuh mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali kita sudah sering dengar firman Tuhan ayat ini saudara. Ya, ayat ini kita sudah mengetahui bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah baik. Dia bukan untuk kecelakaan, tapi untuk mendatangkan damai sejahtera dan untuk hari depan yang baik. Tetapi saat ini kita merasa, kok saya mengalami, kok saya masih kayaknya apa benar janji Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan buat saya untuk masa depan yang baik. Nyatanya kok hidup saya sekarang ini kok susah banget ya. Hidup saya ini kok pergumulan terlalu besar. Nah, kita sekarang ini banyak tekanan saudara. Oleh sebab itu bagaimana kalau kita bisa melewati, kita mengalami kuasa firman ini saudara dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu saya mau menyampaikan firman Tuhan untuk tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah tentang move on saudara. Ya, nah ini move on. Ya, tahu saudara move on itu artinya apa? Kan kita sering dengar, lu sih gak move on lo, ya kan? Ngerti gak artinya move on? Kebanyakan kalau anak-anak muda mungkin banyak tahu ya move on kalau ketika diputus pacar, ya kan? Lu gak move on lo, udah move on aja, lupain yang pacar lu itu, cari yang lain gitu. Itu biasa istilah anak muda. Nah, move on itu adalah ada suatu artinya adalah bergerak, berpindah saudara. Bergerak maju, berjalan maju, atau berpindah ya. Jadi move on itu artinya dalam bahasa Indonesia itu berarti dia berpindah atau bergerak maju atau berjalan terus, jangan stuck ya. Kalau anak Tuhan ketika menghadapi suatu masalah, dia merasa istilahnya hidup itu waduh stop itu, udah gak mau mikir apa-apa, gak ada pengharapan, seolah dunia itu seolah atau kiamat buat dia. Jadi dia gak mau bergerak untuk maju. Udah masalah apapun yang dihadapi, peristiwa apa yang dihadapi, dia udah stuck aja istilahnya, aduh udah pasrah aja deh, terserah Tuhan ya. Nah, banyak orang hidup sekarang ini masih hidup dalam masa lalu saudara ya. Ketika
ketika mungkin waktu kita hidup mungkin sama kasih kita, ya kan, atau sama pasangan kita, ketika mungkin Tuhan mengizinkan pasangan kita dipakai oleh Tuhan, ya kan, atau pacar kita meninggalkan kita, kita tuh hati kita kayak hancur, saudara, nggak bisa bangkit, soalnya dunia itu gelap. Karena saudara seringkali ya, kalau saya pelajari, sering perhatikan, ini khusus tuh orang-orang dunia ya, bukan orang di dalam sama anak Tuhan ya. Di dalam dunia ini maksudnya orang-orang dunia yang tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Ketika misalnya pasangannya dipanggil Tuhan ya, misalnya istri atau suami dipanggil Tuhan, itu nggak lama lagi suami atau istri dipanggil Tuhan juga. Nggak selang lama, mungkin sekitar 3 bulan atau setahun dipanggil Tuhan juga. Karena apa? Hatinya kelewat sedih, ya kan, dia terlalu berduka terlalu dalam, sehingga dia tuh seolah tanpa pasangannya dia nggak bisa hidup. Tanpa pasangannya tuh dia udah nggak bisa bikin apa-apa. Dia hidup dalam kesedihan, kedukaan demikian berlarut-larut. Ya. Nah kalau saudara lihat di gambar ini saudara ya, itu seperti saya lihat air, contoh air nih. Kenapa saya ambil air? Air itu saudara, ketika air itu kan harus mengalir saudara ya. Air itu harus mengalir, dia harus move on terus. Dia harus mengalir, berjalan terus, bergerak terus. Tetapi ketika air itu ada satu hambatan saudara, entah di bendung atau ada halangan di depan, ketika air itu mengalir, saat itu tidak bisa mengalir, kita stuck saudara. Ketika stuck itu, air itu kemana saudara? Dia akan mengalir ke bahaya saudara, dan mungkin ke samping kiri kanan, akhirnya mencelakai sekitarnya, mungkin merusak sawah, merusak menggenangi rumah-rumah. Ya, air itu kalau banget dibendung, otomatis dia akan terus kekuatannya kalau sudah bendungan sudah tidak kuat akan jebol. Ketika jebol itu musibah ya bagi manusia. Seperti saudara perhatikan sekarang ini kan di Pluit itu bendungan sama air laut lebih tinggi air laut saudara. Kalau jebol bagaimana saudara? Ya, tapi ya itulah. Seperti manusia juga begitu saudara. Ketika saudara mempunyai satu kehidupan biasanya nih lancar ya kan, lancar terus gitu saudara ikut Tuhan oke, dan keluarga juga oke. Suatu saat saudara nih mengalami satu luka ya kan, entah itu luka batin ya kan, mungkin juga luka karena ditinggal oleh pasangan. Saudara nggak bisa keluar dari situ di masa lalu ya kan, saudara kan merasa luka yang dalam. Nah, luka yang dalam itu akhirnya merusak diri sendiri saudara. Hidup kita akhirnya jadi down, depresi, ya kan? Otomatis pikiran kita jadi aduh, coba dulu bikin kenang-kenangan dulu, ya kan? Bagaimana istilahnya saya masa-masa indah, ya kan? Gak apa-apa sebenarnya saudara, hal itu umum, wajar ya saudara. Tapi kalau kita berlarut-larut, ya kan? Gak ada semangat. Sekarang mau ngapa-ngapain gak ada semangat. Aduh mau pergi males aduh mau ini males ya. Jadi istilahnya tuh gak bisa maju ya, pokoknya udah masa lalunya udah masih menguasai masa lalu saudara ya. Slide yang kedua ya biar agak ininya. Nah ini move on, berpindah atau berjalan terus nih. Move on itu bukan berarti melupakan ya kan, dia berarti bukan melupakan, melainkan berdamai dengan masa lalu dan belajar dan dari pengalaman tersebut untuk melangkah maju dengan lebih kuat. Nah, jadi move on itu sebenarnya bukan melupakan saudara, ya, dia bukan melupakan, tapi kita keluar dari situ. Kita mungkin kayak sekarang nih, masa-masa lalu, masa-masa indah itu nggak bisa dilupakan saudara, tapi masa-masa buruk ya yang kita alami, masa-masa kepahitan itu lupakan. Ya, ketika saat kita jatuh saudara, mungkin dalam bisnis saudara jatuh, ketika saudara bisnis hancur ya kan, usaha ini hancur, usaha itu hancur ya, setelah itu saudara takut ya untuk usaha lagi, atau ketika saudara usaha saudara ditipu sama orang. Ketika ditipu sama orang, sama kawan akrab ya, kadang-kadang ditipu saudara ya. Saya juga pernah ngalamin saudara, kawan akrab saudara, berapa kali kawan akrab ya habis saudara ya, habis. Asalnya buat apa? Jangan terus kawan akrab saudara juga begitu. Saya juga pernah juga masuk saudara ditipu juga habis. Asik
Ya itu saudara, manusia itu nggak bisa dipercaya sebenarnya ya. Jadi kita jangan mengandalkan manusia, maka Tuhan bilang terkutuk orang mengandalkan manusia. Nah, ketika saya ditipu sama kawan teman akrab, berapa teman akrab, saudara ya kan, itu om saya, paman saya, ditipu juga habis ya. Ninggalin utang lagi malah saudara. Udah ditipu, ninggalin utang. Nah kita mesti melunasin. Nah ini luar biasa saudara. Nah tetapi kalau kita tidak bisa move on, tidak bisa berpikir lebih baik lagi ke depan, kita akan hidup di situ aja takut aja saudara, usahain takut sama dia. Mungkin takut mau istilahnya mau partner sama orang, misalnya orang punya barang nih ya kan, terus kita gua mau kita join deh, saya maksudnya supaya barang lo enggak, takut ditipu aku takut, semuanya serba takut, akhirnya kita bisa maju ya begitu aja, mau ini takut, mau itu takut ya. Kembali lagi, Tuhan itu tidak merancangkan kecelakaan saudara. Tuhan itu pasti merancangkan masa depan yang baik saudara. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi saudara. Ya, manusia hidup itu nggak mungkin lurus, tapi itu belajar. Ya, belajar istilah itu supaya istilah hidup kita tuh lebih kuat. Pembelajaran zaman dulu saudara ya, yang kita alami itu jadi satu pembelajaran buat kita. Nah, ketika mungkin kita udah tua saudara yang bekerja, takut ketika pensiun saudara, orang biasanya kalau pensiun itu saudara ya, pensiun dari pekerjaan, kadang-kadang tuh sakit-sakitan saudara, ya, entar sakit kayak saraf kejepit lah, entar kakinya asam urat, apa segala macam lah. Tadinya sehat kok jadi sakit-sakitan ketika dia pensiun tidak bekerja. Karena apa? Dia merasa takut saudara juga. Aduh, bagaimana kalau saya pensiun nih? Ya gimana ya saya mau menghasilkan uang, sedangkan saya ini usaha dagang nggak bisa, ya keterampilan saya nih untuk hal-hal usaha sendiri nggak bisa. Akhirnya dia berpikir, aduh takut menghadapi masa depan. Berpikir karena apa? Tidak bisa menikmati hidupnya. Akhirnya dia mulai lemah tubuhnya, pikirannya mulai buntu, fisiknya juga mulai sakit-sakitan. Itu bisa berakibat fatal saudara. Ya karena apa? Ya mungkin ada juga orang yang saudara ketika dia masa kerja ini menjadi bos saudara, dia nggak bisa meninggalkan masa lalu. Ketika pensiun saudara, gayanya seperti bos juga saudara. Ya, karena apa? Dia nggak bisa meninggalkan masa lalu. Ketika dia jadi bos, gampang macam wanita. Sama kopi boy, coba tolong ambil saya kopi. Coba saya fotokopi ini, tinggal merintah doang. Ya, ketika dia pensiun, gaya bosnya pasti ada. Dia tidak mau meninggalkan masa lalunya ketika faktanya dulu ketika dia jadi bos itu ketika dia masih bekerja. Tapi ketika sudah keluar, gaya bosnya harus tinggalkan saudara, harus menerima, ya toh keadaannya. Gue bukan bos lagi, tapi gue sekarang nih istilahnya orang sama-sama ya, nggak ada jabatan atau pekerjaan. Ya harus gaya-gaya kita dulu mungkin kesombongan ya kan, harus belajar merendah lah. Ya jangan sampai istilahnya gaya bos yang dulu nih masih kita pegang. Ya jadi hidup kita nggak bisa maju saudara. Sampai nanti pun gaya kita seperti bos, mau istri kayak bos ya kan, sama orang lain sesama kita gaya kayak bos, ya kan tinggal perintah doang. Nah demikian ya. Jadi kalau hal demikian kalau kita tidak bisa melepaskan, ya kan, hidup kita tuh tidak, kadang-kadang bisa menyakiti hati orang saudara. Ya bukan diri sendiri aja, kadang-kadang orang lain pun akan sakit hati karena kita bisa meninggalkan masa lalu kita. Ketika dulu kita begini, dulu kan orang mungkin saudara sering ngalami ya, orang tua itu sering cerita nggak masa lalunya. Ya saya tuh sering, orang tua tuh cerita tuh masa lalunya dulu saudara. Wah dulu saya sukses nih, saya dulu orang kaya, punya rumah gede, punya villa, punya apa dulu. Tapi sekarang bagaimana? Harus terima keadaan gitu loh. Dulu waktu kita masih muda, wah saya begini. Tapi sekarang ketika kita pelayanan juga, wah dulu saya jadi anak Tuhan yang misalnya aktif benar ya. Mau kemana aja, oke saya paling disiplin. Pokoknya saya paling nomor satu lah pelayanan lah. Tetapi ketika berjalannya waktu, dia tidak melayani lagi. Ya kan? Tapi kalau cerita dia tanya, wah kok ketemu, wah dulu saya sih lebih dari dia, saya tuh dulu begini. Dulu saudara, sekarang bagaimana?
Ya kan? Yang penting tuh Tuhan nggak lihat dulu, tapi sekarang, gitu loh. Ya sekarang bagaimana untuk kita dapat melangkah maju? Ya kalau dulu ya banyak saudara peristiwa. Aku masih seperti yang dulu, ya kan dulu. Kalau cerita yang dulu ya akhirnya nggak bisa maju dulu aja situ. Ya hidup kita nggak bisa berubah. Nah sekarang coba kita next lagi selanjutnya, biar cepat ya waktunya berjalan terus. Nah next, nggak ada, nggak kelihatan ya. Filipi 3 ayat 13. Coba saudara kalau nggak kelihatan situ kita baca dari Filipi 3 ayat 13. Kalau bisa keluar, kan nggak jelas itu ya tulisannya ya. Hah? Oh jelas ya, soalnya nggak jelas. Oke. Filipi 3 ayat 13. Soalnya saya nggak jelas. Oke. Nah dikatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah ini adalah siapa yang tulis saudara? Ini Rasul Paulus saudara ya. Ini Rasul Paulus saudara yang tulis. Saudara tahu nggak? Rasul Paulus ini dia menulis ini saudara, ya ketika dia sudah move on saudara. Waktu dia belum, saudara mungkin tahu sejarahnya kan. Sebelum jadi Rasul Paulus namanya kan Saulus. Dia adalah orang yang paling ditakuti oleh siapa? Orang Kristen. Yang paling ditakut kalau nama Saulus, wah udah paling ngumpet barat, lari. Kenapa? Saulus orang yang kejam, saudara ya. Dia tuh kalau dengar orang Kristen dikejar sampai manapun dikejar, ya kan? Jadi Islam itu benar-benar kalau kayak dulu mungkin seperti antikris mungkin ya. Oh Yesus apa? Oh ikut ajaran Yesus, kejar, tangkap, ya kan? Dan yang paling kita sering dengar kan Saulus ini membunuh seorang itu kan anak Tuhan juga, nama siapa? Tahu nggak? Stefanus. Ketika dia ada di situ, dia tangkap Stefanus, ya. Dia buka bajunya, ya kan, Stefanus itu, dan disuruh lemparin pakai batu. Nah baju Stefanus di depan si Saulus ini. Bayangin anak Tuhan, Stefanus itu kan anak Tuhan yang paling istilah setia. Sampai Stefanus waktu dia dirajam sama batu orang-orang, itu si Saulus itu ada di depan mata dia nyuruh. Tapi Tuhan itu baik, Stefanus malah dia melihat kemuliaan Tuhan, dia lihat takhta Allah, ya kan, dia lihat Yesus itu ada, ya kan, di depan hadapannya dia lihat, dan dia juga mati pun, selain langsung dia masuk ke surga. Nah Saulus itu dibikin jahat ya saudara. Nah ketika si Saulus ini bertobat saudara, ya Yesus hadir sendiri melalui ketika dia berjalan di Damaskus itu saudara, dia melihat sinar, dia dengar suara, tapi dia dengar suara, lihat sinar, ya kan? Tapi orang lain nggak bisa melihat, nggak bisa dengar suara, tapi hanya si Saulus ini dengar, ya kan? Dan ketika itu si Saulus bertobat, ya singkat cerita bertobat, dan dia menjadi, Tuhan bilang aku akan menjadikan engkau hambaku, ya kan? Saulus yang jahat ingin dipakai sama Tuhan. Nah akhirnya si Saulus ini dia mau terima, dia bertobat, ya. Dia sudah merasa Israel benar-benar selama masa lalu dia berdosa sama Tuhan. Nah ketika itu dia menjadi hamba, menjadi rasul, ya kan, namanya jadi Paulus, ya kan, yang kita kenal. Paulus ini mencatat kitab-kitab perjanjian lama mungkin lebih dari 50% saudara, ya. Itu ada Paulus semua, surat-surat Paulus saudara. Paulus dipakai oleh Tuhan. Nah, tetapi saudara, kendalanya itu masa lalunya itu tetap ada dan dikenal nggak sama orang-orang Yahudi ini? Tetap ada, dikenal ketika mereka lihat Paulus, ya kan? Saulus ini ketika dia mau melayani ke rumah Tuhan, orang pada curiga. Waduh, ini jangan-jangan mata-mata nih, pura-pura bertobatnya, ya kan? Itu ada stigma yang buat Israel itu orang, ini pasti nih ada maksud apa nih? Karena dia tahu Saulus itu orang paling jahat dulu. Nah, kalau kita pikir si Paulus ini kalau dia tidak mau move on, ya kan?
gue mau ikut Tuhan, gue mau setia sama Tuhan, Israel udah bertobat, kok nggak diterima orang-orang jemaat Tuhan, aku nggak diterima. Dia nggak mau move on, dia menyerah saat itu. Dia nggak akan dipakai oleh Tuhan, saudara. Tapi dia mau bergerak maju. Dia maju, dia nggak ditolak nih sama bangsanya, ditolak kan sama orang-orang Yahudi, mana dia nggak mau putus asa, dia maju terus. Disampaikan firman Tuhan kepada siapa, saudara? Orang-orang bukan Yahudi, saudara, ya, yang mau terima itu orang bangsa lain. Dikabari berita kepada bangsa-bangsa lain. Nah, justru dengan dikabari oleh Paulus bangsa-bangsa lain, kita ini terima keselamatan, saudara. Kalau Paulus itu tidak mau, ya kamu on, dia setelah itu nggak mau bergerak lah, udah percuma lah. Gue udah capek-capek mau ikut Tuhan, sebenarnya mau ikut Tuhan kok, mau iring Tuhan sungguh-sungguh, tapi banyak yang halangin. Udah deh, gue stop aja, ya. Mau maju, mau aktif di gereja, banyak yang halangin. Udah deh, stop aja. Gak bakal bisa pakai Tuhan. Saudara, kamu tidak menerima perubahan, tidak menerima berkat. Ya, bagaimana berkat yang tadi dibilang masa depan, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik untuk kita. Kalau kita saat itu tidak mau bergerak, ya terima keadaan, istilah udahlah, nyerah aja lah. Udah, mending gue mundur lah. Kan banyak ya pelayan-pelayan Tuhan gitu, mengalami bentrokan dengan sesamanya. Udahlah, mengalami bentrok sama hamba Tuhan, sama pendetanya. Udahlah, gue pindah gereja. Kalau perlu, gue masuk ke gereja, gue pakai streaming aja lah. Kan banyak begitu. Kejadian begitu pun nggak aneh. Sekarang itu banyak, saudara. Kenapa anak-anak Tuhan yang istilahnya yang dulu ikut Tuhan setia, akhirnya sekarang murtad? Ya kan? Akhirnya mereka tuh, ya, masa lalu mungkin kenangan-kenangan pahitnya, dia mengalami tekanan, ya, mengalami gesekan, tidak kuat, saudara. Ya, imannya itu tidak diasah karena dia tidak menyadari bahwa tuh segala perjuangannya ketika dia ikut Tuhan, ya, itu ada satu proses, saudara. Ya, kalau kita di proses tengah jalan kita nyerah, sudah kita ada masa depan yang baik. Ya, oke, yang selanjutnya. Nah, ini contoh nanti untuk selanjutnya. Ini adalah contoh kehidupan bangsa Israel, saudara. Ya, bangsa Israel. Nah, bangsa Israel kenapa tidak bisa move on, saudara? Ya, kenapa bangsa Israel ketika Tuhan sertai loh, ketika dijajah di Mesir, dia keluar dari Mesir, ya, untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Kenapa kok? Padahal Tuhan tuh menyertai dia, menyertai ketika 10 tulah, ya kan, keluar dengan satu keajaiban yang luar biasa, saudara. Ya, mereka lihat, ya, keajaiban kuasa Tuhan dengan mata sendiri, dia lihat, mata kepala sendiri dilihat kuasa Tuhan itu, ya kan, segala katak, ya kan, segala nyamuk, segala macam lah, ya, tulah-tulah yang ada. Nah, ketika mereka keluar pun, mereka ketika tidak ada jalan, ya kan, dilihat depan laut, kanan kiri lembah, gunung, belakang pasukan Firaun, nggak ada jalan. Tuhan bikin jalan baru, ya tahu, di belakang laut kosong itu, ya kan, laut Firaun itu, mereka bisa nyebrang. Nah, ketika di padang gurun, saudara, Tuhan memberikan penyertaannya apa lagi, saudara? Tiang awan di waktu siang, saudara, lihat tiang api di waktu malam supaya nggak kedinginan, supaya terang, nggak perlu pakai sinar lampu, ya kan? Tuhan sendiri jadi penerangnya. Nah, itu Tuhan yang menyertai loh, langsung, saudara, ya, bukan yang malaikat atau bukannya siapa, itu Tuhan menyertai bangsa Israel. Tetapi kenapa bangsa Israel kok nyatanya ketika masuk tanah perjanjian, generasinya waktu keluar dari tanah Mesir itu nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka mati semua. Yang masuk adalah cucunya, ya, cucu-cucunya ini yang lahir di mana, di padang gurun yang bisa masuk tanah perjanjian. Ya, kecuali yang di Mesir itu yang masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua dan Kaleb. Ya, hanya mereka yang berdua masuk. Musa pun nggak bisa masuk, saudara. Ya, padahal Musa yang memimpin loh. Musa yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk ke perjanjian itu, tapi Musa nggak bisa masuk. Ya, karena dia cuma diizinkan Tuhan, cuma ngeliat doang di tanah Kanaan nih, ya kan? Dari sebuah gunung yang tinggi dilihat di tanah Kanaan begini gitu. Nah, kenapa, saudara? Kenapa bangsa Israel ini tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena mereka tidak bisa move on, saudara. Ya, dari Mesir, dia bagaimana mau move on, saudara? Hampir 400 tahun dijajah oleh Mesir, ya kan? Mereka hidup di Mesir.
bagaimana gaya peradaban Mesir dia tahu, bagaimana istilahnya kejamnya Mesir pun tahu, atau bagaimana di sana banyak hal-hal yang indah, hal-hal yang buruk mereka tahu. Jadi sudah mendarah daging. Bayangin 400 tahun sudah kurang lebih di Mesir. Pasti tahu lah, mereka udah betah banget, ya kan? Mereka udah pokok usia mau. Apalagi dibanding ketika dia keluar dari Mesir ke padang gurun. Waduh, ini nggak ada, air nggak ada, itu nggak ada. Aduh, akhirnya mereka tuh ngeluh. Nah itulah. Akhirnya pengeluhan ini istilahnya perjumulan omelan mereka ini Tuhan tidak berkenan. Orang nggak tahu diri ya, nggak bisa bersyukur. Nah, maka itu banyak bangsa Israel itu sebenarnya kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, bagaimana kita hidup, Tuhan sudah baik, Tuhan sudah menyertai kita dari kita kecil, ya kayak sekolah minggu, remaja, dewasa, sampai saudara punya cucu, jadi nenek, punya cicit segala macam. Bagaimana Tuhan menyertai. Tapi kita kadang-kadang menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu peristiwa yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, saudara. Saudara mulai putus asa, mulai ngeluh, berdoa seperti bangsa Israel lah. Ya, padahal Tuhan sudah sertai loh, ya kan? Kita nggak sadar penyertaan Tuhan dalam kita waktu masih muda sampai kita dari tua ini. Tuhan tuh baik buat kita, tapi kita nggak sadar kesalahan istilahnya perbuatan Tuhan yang merasa kayak seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Mulai ngomel, oh Tuhan begini sih hidup saya, Tuhan saya belum begini, Tuhan saya belum bayar ini, saya begini. Nah, keluhan-keluhan kok saya begitu, keadaan saya begini sih Tuhan. Katanya Tuhan maha kuasa, katanya Tuhan begini. Nah, mulailah perasaan-perasaan curiga terhadap Tuhan, meragukan kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Demikian juga bangsa Israel ketika dia menghadapi kehausan, saudara. Ya, Musa haus, sampai si Musa tuh hampir juga dilempar sama batu lima umat ya. Karena apa? Gak ada air. Sampai istilahnya Musa itu orang yang paling sabar pun sampai marah sama umat Tuhan ini, bangsa Israel. Sampai batu itu, padahal Tuhan bilang, Musa katakanlah batu itu supaya keluar air. Musa saking marah diketuk batu itu sama tongkatnya. Air keluar tetap, tapi Musa tuh melanggar kekudusan Tuhan. Yang perintah Tuhan yang seharusnya dituruti, karena marah yang emosinya, nggak pikir panjang langsung pakai tongkat ini melanggar udah perintah Tuhan, nggak bisa masuk Musa itu ke tanah perjanjian. Nah, itulah kehidupan kita, saudara, ya kehidupan kita. Kita belajar. Jadi ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika itu, saudara, mereka nggak ada makanan pun, ya Tuhan mau makan roti, dikasih mana, ya kan? Ketika mau makan daging, kirim angin kencang untuk ngirim apa? Burung puyuh. 40 tahun, saudara, burung puyuh mana itu gratis, saudara, ya? Mereka itu udah dikasih itu. Nah ini yang di bilangan 11 ini, ayat 5 yang dikatakan ketika mereka berikut sama Musa, engkau mau bikin aku mati ya? Bawa ke sini. Nah mulai kedua nih, dia teringat kepada ikan yang ada di Mesir tuh, yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada timun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih ini. Ya, dia ingat hal-hal demikian. Wah, yang dulu gua istilahnya enak besar, walaupun hidup susah, tapi gak susah semuanya. Bisa makan gratis katanya, walaupun istilahnya kerja itu kerja rodi, tapi mereka dapat makanan katanya itu. Makan ikan, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih, timun. Ya, mereka merasa istilahnya, wah lebih enak dulu. Nah, padahal Tuhan dia keluarkan dengan susah payah, ya kan, dengan segala kuasanya tetap aja. Nah, makanya juga bangsa Israel itu umat pilihannya ada bangsa yang bebal, tegar tengkuk. Ya kan sudah ditolong, nggak mau lupain atau meninggalkan masa lalu. Ini itu masih bercokol di dalam masa lalu ya bangsa Israel ini, saudara. Ya, masih mikir masa lalu dulu. Nah, hidup kita demikian, saudara. Kalau kita tidak bisa melupakan, meninggalkan masa lalu, ya hidup kita akan diberkati, saudara. Nggak bisa maju. Nggak ada istilah kita mempunyai satu target ya. Gue mau nanti setelah begini, ya mau begini, nggak ada itu pikiran-pikiran pengharapan itu. Hanya nyerah, saudara, nyerah ya. Nah itu bangsa Israel yang tidak bisa melepaskan masa lalu. Oke, next. Selanjutnya kita belajar lagi tokoh kedua. Kenapa kita tidak bisa move on? Ya, tadi tidak bisa meninggalkan masa lalu. Nah, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah ini
Ya, ini contohnya si Raja Saul. Ya, 1 Samuel 18 ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menjebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku berhitungannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja pun jatuh kepadanya. Nah, dia udah berpikir, saudara. Dia tidak menyadari bahwa tuh dia sudah ditolak sama Tuhan. Ya, Tuhan itu udah tidak berkenan lagi sama dia. Daud itu yang dipilih sebenarnya. Ya, ketika dia tidak mau menerima, saudara. Dulu mungkin waktu Tuhan masih pakai dia dihormati oleh rakyat nggak? Dihormati. Wah, dia berperang, menang perang, dan lulukan. Hidup Raja Saul, hidup raja. Tetapi ketika dia sudah tidak, urapan Tuhan sudah mundur dari Tuhan, dari Saul, Daud yang diurapi oleh Tuhan, dan Daud yang menerima puji-pujian itu. Nah, Saul ini merasa dirinya, wah, dulu kan gua raja, kok juga sekarang beraja. Kok Daud yang dipuji-puji, bukan saya kan rajanya. Nah, itulah saudara, karena dia tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, yang tidak menerima keadaan yang sekarang, saudara. Kalau kita bisa berdamai dengan keadaan, dengan peristiwa masa lalu, atau dengan diri kita sendiri, itu no problem, saudara. Dia menyadari, oh iya, sekarang ini Daud yang murah, harusnya begitu kan, saudara. Tapi enggak, karena masih tinggal dalam kekuasaan yang dulu, saudara. Saya masih seorang raja, saya masih seorang raja Israel, ya, saya harus dihormati. Enggak boleh orang lain misalnya lebih dari saya. Nah, itulah karena hal-hal demikian akhirnya membuat si Saul ini jatuh, saudara. Dia nggak bisa move on juga, saudara. Ya, sampai istilahnya matinya pun mengenaskan, saudara, ya. Bukannya mati karena tua, bukan. Ya, jadi istilahnya itu hal-hal itu bisa membuat kita tidak bisa maju, saudara. Baik, kita selanjutnya. Nah, ini masuk Paulus balik. Tapi ada satu juga, saudara, ada satu lagi yang kurang sebenarnya. Ketika kita tidak bisa move on, satu kan kita tidak bisa meninggalkan masa lalu, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ada satu lagi, saudara, kita tidak berani mengambil keputusan, saudara. Ya. Kita tidak berani itu keluar mengambil keputusan. Ya. Kalau kita mempunyai satu keinginan, saudara, keinginan untuk memilih, saudara, kita harus memutuskan apakah ini berani saya ambil, tapi saya harus tahu resikonya. Kalau kita tidak berani mengambil satu keputusan, kita akan stuck aja di situ. Hidup di masa lalu itu, nggak bisa move on, saudara. Ya di situ aja nggak bisa maju. Perubahan kita nggak ada. Ketika kita hidup juga, ya, aduh, gue dari dulu kok hidup begini dulu, ya, kekurangan dulu, ribut dulu, ya kan, nggak ada damai. Kok hidup saya kok jadi kayaknya tuh nggak beda dengan orang dunia. Ya, itu ada sesuatu yang salah, saudara, dalam hidup kita. Salahnya di mana, saudara? Kita tidak berani mengambil keputusan, saudara. Ya, kita sudah melupakan masa lalu kita, ya kan? Kita sudah bisa berdamai dengan diri kita. Kita sudah bisa mengampuni orang. Kalau dulu mungkin orang lain ada yang melukai kita, ya kan? Kita udah nggak simpan di hati. Kita mungkin udah mengampuni dia. Kita sudah mengambil satu rekonsiliasi, saya damai dengannya, kita minta ampun sama Tuhan, kita mengampun dia. Tapi kok masih begini juga? Kenapa ya? Tuhan mau tuh kita bertindak, saudara. Ya, kalau kita sudah mengampuni orang, kita udah masukin loh, udah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita udah melupakan masa lalu. Nah, move on itu kalau mau diberkati, kita bergerak maju, kita harus mengambil tindakan, mesti berani sudah ngambil risiko, ya kan? Ini contoh, saudara, ketika Tuhan Yesus, saudara, ketika Tuhan Yesus ini Lazarus, saudara. Ketika Lazarus itu, saudara tahu nggak? Lazarus itu ketika itu kan mati, ya udah 4 hari, ya di dalam gua kuburannya itu, ya kan? Kalau zaman dulu, saudara, kuburannya itu nggak di tanah, saudara. Ya kayak kemarin nih, saya sedikit ini. Kemarin itu, saudara, kesaksian, saudara, ini istri saya ini punya teman akrab, saudara, udah 30 sekian tahun, mungkin Pak Kiki kenal ya, Ibu Erni itu. Dia meninggal, istilahnya itu meninggal, itu juga meninggal tragis, saudara. Ya,
ketika istri saya itu belum lama kok dia gunting rambut sama guntingnya model belum dirobak kok, gunting sama-sama, ya. Ketika dia mulai lemas saudara, ketika waktu mau dia datang, istri saya datang dia mulai lemas, sampai istri saya bilang kok tambah lemas sih, tapi bisa jalan, bisa kemana-mana, kita sampai gunting rambut sama-sama kan. Tapi ketika hari lepas hari, minggu lepas minggu tuh nggak bisa lama kok, dia masuk rumah sakit di Karoles. Nah, saya juga besuk juga sama istri, ya. Terus gitu nggak lama pulang. Udah dicek katanya cuma kekurangan kalium segala macam, pulang. Setelah pulang berapa lama lagi masuk rumah sakit di Mitra Keluarga Bekasi. Nah di situ dia nggak pulang lagi saudara, dicek, masih sama, saya enak saudara, masih ngobrol, saya nggak minggu datang lagi ngobrol. Saya bilang ya udah kita sama-sama dalam Tuhan, pokoknya kita seizin Tuhan lah segala sesuatunya. Akhirnya hari lepas hari tuh ya, dan ini tambah ini cuma menurut dari analisa dokter itu cuma kekurangan apa gitu loh, ya kan, nggak masalah katanya, nggak masalah. Tetapi anehnya tambah hari tuh tambah drop, dia nggak mau makan, ya kan, udah mulai lemes lah, istilahnya udah mulai parah lah istilahnya, sampai istilahnya tuh ketika kemarin 2 minggu sebelum meninggal, kita juga 2 seminggu habis dari ke sana, itu saudara ternyata saudara bilang itu saya lihat dia masuk ICU kan, dia udah nggak sadar, ngap itu udah nggak sadar, udah nggak ini. Ketika itu suaminya ini ya bilang sama saya, aduh nyesel saya, kenapa kemarin saya nggak ngecek seluruhnya katanya. Emang kenapa sih bilang? Itu kena sakit, atau udah kena kanker paru-paru stadium 4 sekarang. Sampai itu suaminya itu merasa tertuduh, dia merasa saya bersalah. Aduh kenapa dulu kemarin waktu sakit saya nggak ngecek semuanya, kenapa saya percaya dokter, misalnya cuma begini, tapi saya nggak mau ngecek seluruhnya, sakitnya apa, ya. Akhirnya saat itu dia merasa diri tertuduh saudara, ya suami ini. Nah itu kan kadang-kadang itu saudara, pada suaminya juga orang Kristen, tapi walaupun Kristen ini jadi satu masalah juga saudara. Ketika dia berkata ya, istrinya nih setia sama Tuhan, dia berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan, dia kan memberikan bantuan lah untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, gitu. Sedangkan suaminya Kristen, tapi seperti Kristen KTP saudara. Ya Kristen itu Kristen-Kristenan. Ya istilahnya tuh cuma udah gue dari belakang aja, ya. Tidak mau langsung terlibat di ibadah rajin, ya kan, ke gereja rajin, nggak mau, ya. Pokoknya istilahnya tuh udah istri aja dah. Ya sampai terakhir waktu kita terakhir itu Natalan juga, ya kayaknya gimana ya, nggak mau datang nih suaminya itu. Tapi saya terbuka sama istri yang datang. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi saudara? Kalau saya perhatikan dalam pelajaran kehidupan ini saudara, Tuhan bukan tidak mengasihi ibu ini saudara, bukan. Tapi Tuhan mau kasih pelajaran, sebenarnya kasih untuk pemulihan saudara, ya. Untuk suaminya sebenarnya harus bertobat, ngerti gak? Suaminya itu harus bertobat, harusnya bertobat, ya kan? Menyadari itu, dia minta maaf, mungkin dia sama istrinya dia mau ini suatu hal yang menyakitkan hatinya, karena sering sharing suaminya begini sering sharing ya mak, istri saya dipendem sama ini nih, istrinya dipendem, ya mungkin hal dia udah kesel sama lakinya dipendem jadi satu penyakit. Nah itu yang saya bilang ya, apa kalau kita pendem, kita tidak keluar, ya kan, tidak ini sama sesama kita, mungkin kita sering sharing atau sering kita ini, kita pendem. Nah itu jadi satu penyakit, akhirnya ini kanker saudara, ya, karena dipendem. Karena firman Tuhan apa yang katakan, hati gembira dan obat saudara, ya kan? Kalau kita nggak gembira setiap hari nih, kita udah malu, cemburu, bukan cemburu sih, Islam hidup kayak udah nggak ada harapan lah, nggak ada harapan, seolah-olah itu nggak ada gairah gitu hidup kita. Jangan dia tunggu aja saudara, ya waktunya saudara. Entah kenapa tiba-tiba langsung sakit stadium 4 kanker. Itu karena dia mungkin udah sakit hati, ya kan, udah merasa kok
itu begini tuh bertahun-tahun begini kok masih begitu ada ya urusan rumah tangga lah gitu ya, saya nggak perlu ceritakan di sini. Tetapi hal-hal demikian Tuhan kasih pelajaran nih sama suami ini, istilahnya ketika dia tahu istrinya kagak setuju, merasa diri bersalah, terintimidasi. Nah setan juga demikian tuh, raja pendakwa saudara ya. Oh dia langsung Tuhan setan tuh wah lo begini langsung tambah down saudara. Apalagi keluarganya ini pada muslim semua secara kata ya. Jadi tuh melihat kok ya kok orang itu begitu ya kan, istilahnya kok sampai sakit ya kan, meninggal ya. Jadi waktu kemarin penguburan itu orang muslim semua ada berapa saudara, ada 8 berapa ya saudara ya, ada 11 nggak tahu gitu. Itu orang muslim semua ya, pakai jubah semua waktu penguburan, waktu ikut ibadah orang muslim semua nih, sebagian juga ya sampai seperempat orang muslim semuanya pakai jubah semua. Nah, hal demikian sebenarnya kenapa bisa terjadi saudara? Kenapa Tuhan kok izinkan keluarganya terjadi demikian? Ya anaknya waktu itu, anak lakinya satu-satunya meninggal juga setelah narkoba. Padahal orang Kristen loh, istrinya setia. Tapi kepala keluarga ini, imam ini tidak bisa membawa keluarganya. Oleh sebab itu saudara, ya, sebagai imam ya, sebagai suami, kepala keluarga ini harus bisa membawa keluarga, membawa anak kita, cucu kita, suami kita untuk setia sama Tuhan. Kalau mereka tidak bisa membawa keluarganya saudara, Tuhan kasih pelajaran bahwa hidup tidak ada damai sejahtera saudara. Pasti banyak hal-hal peristiwa yang akhirnya sebenarnya peringatan. Tapi kalau kita tidak mau bertobat, ya kan, kita mau keluar dari masalah yang kita alami itu, ya akhirnya banyaklah hal-hal yang kita alami saudara. Kenapa kejadian begini, kejadian begini. Kalau memang kejadian kita kan ini, kalau kita mengalami satu kejadian demikian, kita nggak usah berdua, nggak usah ini pasti ada rencana Tuhan. Ya, kita bersyukur. Harusnya pembelajaran bangsa Israel di padang gurun ini sebenarnya proses saudara. Ya, jadi istilahnya itu kita harus ketika mengalami suatu peristiwa, ya ini kehendak Tuhan saudara. Karena dibilang rancanganku yang ada padaku, apa yang tahu bukan engkau. Kita nggak ngerti rancangan Tuhan. Soalnya kita rancangan Tuhan tuh nggak baik buat saya. Enggak saudara, rancangan terbaik saudara ya. Nah jadi intinya saudara, kita ini sebagai kepala keluarga juga mesti mengambil keputusan saudara. Bawalah keluarga saudara ya kan dalam Tuhan saudara. Sungguh-sungguh sebagai imam saudara, bawa anak cucu ya kan, mantu semua, bawa mereka dalam Tuhan ya kan. Kalau kita udah bawa mereka dalam Tuhan, istilahnya mereka nggak mau serius, biarin, itu resikonya. Tapi kita ikuti kehendak Tuhan, kita taat ya kan, apa yang Tuhan bilang, kita sebagai imam keluarga ya kan, imam dalam rumah tangga. Next selanjutnya oke ini. Nah kita belajar tadi Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus itu bisa melakukan karena apa? Satu, dia melupakan dan meninggalkan masa lalunya yang salah ya. Di saat tadi bilang dia itu orang yang paling kejam, paling jahat ya. Kalau dia ingat dalam masa lalunya, dia nggak mungkin jadi nggak mungkin jadi hamba Tuhan. Mungkin iblis selalu itu mendakwa dia, lu mau bunuh umat Tuhan, lu banyak seorang pembunuh lu ya kan. Tetapi dia mau melupakan yang lalu nih, yang melupakannya hal-hal yang buruk ya. Tapi yang baik saudara, kalau saudara pernyatakan dengan baik, dengan yang dikasih, jangan dilupakan saudara. Itu jadikan satu pembelajaran supaya kita kuat bahwa Tuhan nyertai kita ya, Tuhan memberkati kita gitu loh ya. Tapi hal-hal yang buruk yang kita alami nih, mungkin hal-hal yang menyakitkan istri, anak, orang lain, itu dilupakan. Tapi kalau hal yang manis boleh diingat saudara, untuk memperkuat iman kita ya kan. Jadi si Paulus ini bisa meninggalkan masa lalunya sehingga dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kedua, dia tidak terintimidasi, tertunduk. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kita terintimidasi dengan masa lalu, saudara tak bisa bergerak ya kan, tidak akan bisa menerima berkat anugerah itu. Nah ketiga, berjalan maju dengan tujuan jelas ya, hidup ada Kristus dan mati ada keuntungan. Nah ini moto si Rasul Paulus saudara. Ketika dia sudah move on ya kan, ada satu sasaran yang membuat dia berani berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa saudara ya. Jadi gak pikirin dirinya lagi. Si Rasul Paulus itu gak pikirin dirinya, yang dipikir hanya Tuhan ya kan. Bagaimana aku hidup di dunia ini, mati ada suatu keuntungan. Hidup di dunia ini penuh kesukaran ya, di penjara ya, disiksa, di apa, tapi dia berani saudara. Karena apa? Gak mikirin nyawanya lagi. Karena apa? Dia pikir mati itu satu keuntungan. Saya masuk ke ketemu Bapak, masuk surga.
Nah, jadi nggak ada rasa ketakutan saudara. Tapi kalau dia tidak mau ya mengambil keputusan, istilahnya, aduh, udah deh, ada hambatan, udah deh, nyerah aja, nggak akan bisa mengalami satu peristiwa yang luar biasa saudara. Baik, selanjutnya dikatakan Paulus ini tidak mudah menyerah apapun kesulitannya. Ya, ketika dia menghadapi apapun juga ya, ketika saya bilang tadi dia tidak bisa menyampaikan firman pada orang Yahudi, tetap dia menyampaikan kepada orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Ada jalan lain saudara yang bisa disampaikan untuk berbuat untuk Tuhan. Dia berani ambil keputusan dan resiko. Bahkan Paulus ini berani saudara, dia menyaksikan Tuhan itu di depan raja-raja, di depan wali kota, semuanya. Dia selalu menyaksikan, istilahnya tuh Tuhan Yesus itu ada mati, ya kan? Istilahnya tuh kita semua, dia sudah dibangkitkan, istilahnya untuk menjadi Allah yang hidup. Itu dia udah saksikan. Dia nggak takut mengambil keputusan, udah mati. Yang penting firman Tuhan sampai kepada mereka, didengarkan. Suatu itu tergantung Roh Kudus. Ya, Paulus ini punya satu hal keputusan yang berani saudara. Dia nggak mikir panjang, ada takut. Nah kayak kita mungkin di gereja itu takut, tapi Pak Gembala berani sekarang ya kan. Udah keputusan, ayo fight dia katanya, gitu loh. Karena apa? Itu keputusan dari kita. Ya, jangan kita abu-abu saudara. Kalau kita nih dalam rumah tangga ambil keputusan abu-abu, ya udah semuanya serba ombak ambing, nggak ada keputusan. Apa kalau ambil keputusan bersama Tuhan kita bisa, gitu ya kan? Nah si Rasul Paulus setelah itu ketika dia move on, dia udah bisa melupakan masa lalunya, dia mengutamakan orang lain untuk menjadi berkat. Nah dia jadi berkat saudara, jadi mengutamakan orang lain. Ketika si Rasul Paulus bilang, ya biarinlah aku jadi yang terkutuk, biarin yang penting bangsa aku ini selamat. Jadi dia mengutamakan orang lain, gak mengutamakan dirinya lagi sekarang. Dan dirinya untuk apa? Sudah istilahnya udah dah, pokoknya sekarang apapun aku berbuat orang lain diberkati, utamakan orang lain, ya kan? Jangan istilahnya kita mengutamakan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri dulu, atau utamakan diri kita sendiri dulu, tapi kita utamakan orang lain, kepentingan orang lain saudara. Apapun yang kita alami ini, utamakan senantiasa orang lain. Ya mungkin kalau kita di tetangga kita, ya kan ada tetangga yang rese, apa yang ya udah saudara nggak usah labrak saudara, ya kan? Kalau saudara labrak itu nggak ada jadi berkat, malah jadi batu sandungan saudara. Sudahlah, kalau kita udah nggak betah ya pindah aja udah, ya kan? Cari jalan keluar yang solusi itu untuk kita berdamai, ya kan? Yang penting kita nih utamakan orang lain supaya menjadi berkat. Yang penting kita jangan jadi apa? Sumber musibah, sumber masalahnya. Orang, wah ini orang Kristen, dia pernah ada lingkungan bukan orang Kristen semua. Kita orang Kristen jadi sorotan saudara, malah kita jadi batu sandungan. Itu nggak bagus saudara, ya kan? Tapi kalau kita jadi orang Kristen dan satu lingkungan, itu saudara akan menjadi berkat saudara. Ya, saudara akan menjadi berkat. Ya, jangan jadi batu sandungan. Dimanapun buat kita hidup saudara, baik di masyarakat, di rumah lingkungan, di sekolah, di perusahaan, di gereja, jadi berkat bagi orang lain. Ya, amin saudara. Nek firman Tuhan tidak seperpanjang, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi satu kegerakan rohani buat kita ya. Yang mana kita hidup mungkin dulu masih tinggal di masa lalu, tapi kita mau bergerak punya tujuan sasaran. Sasarannya nggak tahu saudara masing-masing ya saudara ya. Saudara yang tentukan sasaran saudara, tujuan hidup saudara selanjutnya apa? Ya bukan ada yang sasaran, aduh saya mau lebih setia lagi sama Tuhan. Aduh Tuhan saya mau lebih rajin lagi, saya mau ikut doa pagi setiap Sabtu, saya ikut doa semalam suntuk setiap hari Jumat, ada hidup saya mau berubah. Nah ambil keputusan nggak apa-apa, ya kan? Walaupun istilah, ntar gue takut dibegal, gue takut ini, ya semuanya nggak takut saudara. Kembali lagi nggak berani ngambil keputusan, tapi kalau kita berani, hidup gue mau berubah, punya target, mau setia. Saya rindu loh saudara, ya di doa pagi itu kita datang gitu loh, rindu saya, ya doa semalam suntuk kita datang, aduh kayak jadi satu bagian dalam gereja gitu loh kita, ya bukan untuk gereja loh, untuk diri kita diberkati. Ya, ini saya itu istilahnya susah saudara, waduh kadang-kadang kalau Sabtu nih ya maaf kata, itu jam 3 susah bangun saudara, jam 3 lewat dan setengah 2 itu nggak tidur lagi, ya udah ngantuk-ngantuk. Sampai tidur ngantuk, ya itu harus dijalani. Ya doa semalam suntuk itu kalau kita cuma berapa orang ya kan, ibu gembala, bapak keluarga bapak gembala, makanya ini cuma saya doang, kadang-kadang 4, ya kan? Ya kita jalani setiap. Karena apa?
Kita ingin rubah gereja ini jadi satu berkat buat semua. Dan kita yang mau diberkati itu pribadi kita nih. Tuhan tuh usaha kita yang kita buat Tuhan. Tuhan lihat tuh hati kita. Ya, sudah mau diberkati kan? Berubah nggak apa hidup kita nih? Saudara percaya apa yang kita pernah pikirkan dengan kepala kita tidak pernah dengar, kita lihat, kita akan mengalami berkat Tuhan. Percaya saudara? Ya. Yang penting kita mau ambil keputusan. Gue mau mulai rajin sekarang ini, gue mau doa pagi. Gue mau ikut doa sama Amsul cuma sebulan sekali saudara. Doa pagi pun cuma seminggu sekali saudara. Gak setiap hari. Ya, tapi kita mau berubah. Hidup diberkati. Jangan kita ikut Tuhan maksudnya gitu loh. Apa? Jadi mau terima berkat. Gue ikut Tuhan supaya diberkati. Ya, semua ikut Tuhan nih ke gereja supaya apa? Sehat. Gue ikut Tuhan nih ke gereja mau istilahnya sejahtera. Mau masuk surga, ya itu emang anggaran boleh, itu sebagai apa imbas nanti konsekuensi kita ikut Tuhan, kesetiaan kita nanti Tuhan kasih itu ditambahkan. Kan firman Tuhan kata carilah dulu kerajaan surga setelah kau benar maka akan ditambahkan pada engkau. Ya kan, bukan mulai saat ini coba saudara yang ambil keputusan aku mulai berubah, aku mau diberkati, aku mau istilahnya nggak mau begini aja hidup, mau mengalami suatu pengalaman apa berkas supranatural yang kita hadapi gitu loh. Jangan istilahnya begini-begini aja, dapat makan ya kan, hidup ya kan, bekat udah ke gereja minggu pulang lagi, cari duit lagi, terus itu udah anak-anak keluarga besok minggu ibadah lagi, pulang lagi, ya begitu aja itu, nggak ada kayak begini gitu loh. Ya, jadi hidup itu adalah satu tantangan buat ambil keputusan. Mau rajin ikut Tuhan. Ya, jangan setengah-setengah abu-abu saudara. Ya, amin saudara. Baik, saya undang untuk para pemuji, untuk pemusik, untuk kembali. Baik saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau saat ini mungkin saudara menyadari mungkin saat ini saudara masih terbelenggu dalam masa lalu, tidak bisa melupakan hal-hal yang pahit saudara, tidak bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan hati kita, tinggalkan semua saudara. Biarlah pengampunan atas orang lain kita lepaskan saudara. Pengampunan untuk diri kita pun terlebih Tuhan bisa kita lepaskan. Kita menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Kita menyadari hidup ini untuk Tuhan, ya, jadi berkat hidup kita untuk Tuhan. Mungkin saudara saat ini ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, biarlah saudara bisa menyampaikan kepada Tuhan apa yang saudara inginkan untuk masa depan saudara, untuk selanjutnya hidup saudara. Kita akan menyanyikan satu lagi Tuhan yang besar itu yang terakhir itu. Akhirnya ya. Punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi imanku bersepakatan.
setiap hidup kami ya Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan Tuhan bersama Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mengasihi Engkau lebih dari hari yang lain, dari hari yang lalu Tuhan. Hati kami boleh berkobar-kobar Tuhan, untuk kembali Tuhan diingatkan bahwa Engkau menyertai kami. Kami tidak ingin Tuhan untuk mengeluh, kami tidak ingin terbelenggu dengan masa lalu kami yang begitu indah atau yang begitu pahit Tuhan. Tetapi kami ingin melepaskan semuanya Tuhan. Kami ingin melihat tujuan kami di depan Tuhan, tujuan yang Engkau rancang bagi kami, tujuan damai sejahtera, berkat masa depan yang baik bagi kami. Tuhan, berikan kami tuh kemampuan untuk mengambil keputusan ini Tuhan, agar kami Tuhan boleh sanggup Tuhan untuk mengambil keputusan bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Tuhan yang besar, Tuhan yang patut kami sembah, kami layani untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau memberkati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Kau berkati Tuhan, dari pemusik, para singer Tuhan berkati ini Tuhan, jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus senantiasa Tuhan memberi kekuatan penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Bapak Gembala kami, beri kekuatan, beri kami Tuhan hikmat otoritas sorga, agar oleh hamba-Mu Tuhan, banyak gereja-Mu di sini Tuhan, umat-Mu untuk boleh berkembang, boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang sudah menaburkan berkat firman Tuhan untuk kita semua. Kita percaya Tuhan akan selalu berkati dan pakai semakin hari semakin luar biasa. Amin. Ya, semua diberkati oleh firman Tuhan, yang diberkati sama-sama kita. Jadi kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, tiba saatnya kita akan juga memberikan yang terbaik. Dan saat kita sudah memakai QR dan ada kotak di depan, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita berikan yang terbaik, kita naikkan doa pada pagi hari. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang telah Kau sediakan Tuhan. Hingga saat ini kami rasakan sungguh yang terbaik dan yang terindah. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, persembahan yang akan kami jalankan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu berguna untuk rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan rumah-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberkatinya dengan berkat-Mu yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bagi kita yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sambil bersama dijalankan, kita naikkan satu pujian langit dan bumi. Amin.
remaja jam 5 pagi dan hingga selesai, dan lanjut dengan ibadah WBI hari Sabtu jam 3 sore sampai selesai, dan dibarengkan dengan ibadah Iyut ya jam 3 sore juga. Dan selanjutnya ada seperti biasa, kita hari Kamis ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus seperti biasa jam 10 pagi, dan hari Minggu kita ada ibadah raya seperti biasa jam 10 pagi dan dibarengkan dengan sekolah minggu. Itu aja pengumumannya pada pagi hari ini. Jangan lupa hari Kamis kita ada ibadah jam 10 pagi. Oke, ibadah telah selesai, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian, Aku Punya Tuhan yang Besar. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan gereja yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati selalu Tuhan, berikan cuaca yang terbaik, kesehatan yang terbaik Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengikuti semua kegiatan yang ada Tuhan dengan penuh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jiwa-jiwa yang hadir Tuhan terus Kau lipat kali gandakan Tuhan, dan Kau sediakan hadir dan terus Tuhan
jiwa-jiwa yang merindukan Engkau Tuhan, dan yang mempunyai hati Tuhan tertuju hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala beserta keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan yang terbaru Tuhan setiap hari Tuhan. Selama Engkau pakai Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan untuk mengembalai rumah-Mu Tuhan di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami hanya percaya Tuhan, Bapak Gembala Tuhan dapat mengembalai rumah di gereja Betani Jemaat Immanuel dengan memandang salibmu yang terbaik Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua visi dan misi gereja yang Kau nyatakan dalam pergumulan kami semua Tuhan. Bapak Gembala dan para pekerja di tempat ini Tuhan, kami percaya segala visi dan misi apapun Tuhan yang kami rancangkan Tuhan untuk perkembangan rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, khususnya untuk kepemilikan ruko Tuhan dan tempat yang terbaik yang Kau sediakan, pasti yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau nyatakan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai bangsa dan negara kami Tuhan, dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan di dalam bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia Tuhan. Biarlah roda pemerintahan ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan, dari pemerintah tertinggi sampai pemerintah terendah Tuhan, semuanya dapat menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan berdasarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk makanan dan minuman yang telah Kau sediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah sucikan dan kuduskan makanan ini untuk selalu menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari saudara kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus yang akan memberkati kita. Saudara-saudara, jadilah terang dimanapun kau berada, sehingga Tuhan yang dipermuliakan, yang dibesarkan, dan terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita baik di dalam setiap pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan damai sejahtera kepada keluarga kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu Tuhan Yesus